Baik, selamat siang untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku yang berjudul Kesehatan dan Perawatan Kesehatan sebagai Masalah Sosial. Sebelum kita melanjut lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melana Jahanur, NIM 1723 030 001. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi semester 7. Sedikit analisis dari saya tentang kesehatan dan perawatan kesehatan sebagai masalah sosial. Di sini saya membahas tentang kesehatan dan masalah sosial. Yang pertama, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik. Yang berikut peningkatan pelayanan kesehatan. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan ditunjukkan untuk menyediakan dan memberikan pemeliharaan kesehatan dalam arti yang luas kepada setiap anggota masyarakat yang membutuhkannya secara efisien dan efektif. Agar usaha peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka seluruh sarana pelayanan kesehatan diusahakan untuk berada dalam suatu sistem jaringan hubungan yang serasi. Dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan hubungan sarana-sarana kesehatan ini, maka sarana pelayanan kesehatan yang paling dasar yakni puskesmas dengan satuan-satuan penunjangnya berupa balai pengobatan dan BKIA sejauh mungkin akan memberikan pelayanan dan mengatasi persoalan kesehatan yang dialami oleh penderita. Hanyalah untuk masalah-masalah kesehatan yang tidak dapat diatasi pada puskesmas akan diteruskan kepada sarana pelayanan kesehatan yang tidak dapat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi yakni rumah sakit kabupaten. Kemudian untuk masalah-masalah kesehatan yang masalah-masalah kesehatan yang ternyata memerlukan pemecahan lebih jauh akan dirumuskan ke rumah sakit ke rumah sakit provinsi, dan apabila masih diperlukan akan diteruskan ke rumah sakit pada tingkat nasional. Sebaliknya, apabila penderita telah selesai mendapatkan pelayanan pada sarana kesehatan yang lebih tinggi, maka kemudian akan dikembalikan kepada sarana kesehatan yang lebih rendah untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan seterusnya apabila diperlukan. Di lain pihak, sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi tingkatan harus selalu memberikan bimbingan kepada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Bersamaan dengan itu, sarana kesehatan pada tingkat yang lebih tinggi secara teratur memperoleh informasi kesehatan dari tingkat yang lebih rendah untuk diolah. Demikian pula pendidikan dan latihan tenaga kesehatan dilakukan oleh sarana-sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi untuk tenaga pelayanan kesehatan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Melalui pelaksanaan sistem jaringan hubungan sarana-sarana pelayanan kesehatan tersebut, maka akan terdapat suatu hubungan timbal balik yang serasi antara sarana-sarana pelayanan kesehatan pada berbagai tingkatannya, sekaligus dalam rangka pembinaan sistem jaringan pelayanan kesehatan tersebut, maka sasaran peningkatan pelayanan kesehatan dalam Repelita 2 terutama meliputi yang pertama, pengembangan puskesmas sehingga setiap kecamatan paling sedikit mempunyai satu puskesmas dengan beberapa bagian penunjangannya berupa balai-balai pengobatan dan BKIA. Yang kedua, sistem jaringan hubungan layanan kesehatan antara puskesmas dengan bagian-bagiannya dan rumah-rumah sakit diharapkan sudah berjalan lancar sehingga dapat menjamin penampungan berbagai masalah kesehatan dengan baik.
Yang ketiga, mutu pelayanan dan pengelolaan sistem pelayanan kesehatan akan ditingkatkan sehingga sebagian besar rakyat Indonesia dapat mempergunakan sarana-sarana kesehatan baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang berada dalam asuhan lembaga-lembaga masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, sarana-sarana penunjang pelayanan kesehatan akan dikembangkan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Yang kelima, peningkatan usaha pengamanan obat-obatan, makanan, dan sebagainya. Yang berikut, usaha peningkatan pelayanan kesehatan terutama meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan puskesmas, BKIA, balai pengobatan, usaha kesehatan sekolah, rumah-rumah sakit kesehatan gigi, kesehatan jiwa, pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan, serta laboratorium kesehatan dalam proses pembuatan bahan-bahan makanan yang tersebar luas di kalangan rakyat. Usaha-usaha penyuluhan gizi akan diarahkan kepada usaha untuk mendorong perkembangan pola makanan di kalangan masyarakat yang memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan. Kegiatan ini akan dikaitkan dengan usaha-usaha di bidang pemasaran bahan makanan sehingga masyarakat banyak dapat memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan bahan makanan bergizi tinggi yang dapat digunakan oleh kemampuan daya belinya. Yang berikut, kesejahteraan sosial. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pembangunan nasional terutama ditunjukkan kepada pembinaan dan pemupukan kemampuan serta kesanggupan anggota masyarakat yang terhalang karena keadaan sosial ekonomi, sosial budaya, fisik, dan mental untuk lebih dapat melakukan peranan mereka secara positif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, kelompok-kelompok masyarakat tersebut memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan asas keadilan sosial yang merata. Kecuali itu, kebijaksanaan juga ditunjukkan untuk mengurangi ketidakserasian sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perhatian juga diberikan kepada masalah yang timbul sebagai akibat pengaruh sampingan dalam proses perkembangan yang menyebabkan pemerosotan nilai-nilai, misalnya pelacuran, perjudian yang tak terawasi, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Salah satu segi lain daripada usaha pembangunan kesejahteraan sosial adalah pengembangan sistem jaminan sosial dan pengerahan dana sosial sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pemanfaatannya dikaitkan secara langsung dengan keperluan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya bersifat membantu mendorong perubahan sikap-sikap sosial masyarakat yang lebih sesuai dengan pembangunan. Yang berikut, keadilan dan masalah-masalah. Proses pembangunan pada umumnya akan memberikan pengaruh-pengaruh positif di bidang kesejahteraan sosial. Tetapi di samping itu, kemungkinan akan terdapat pula akibat-akibat sampingan yang kurang serasi. Hal ini dapat menggoncangkan nilai-nilai sosial yang lama sehingga sering menimbulkan perasaan cemas, ketidakpastian, dan ketidakstabilan. Kecuali itu masih terdapat pula keadaan-keadaan yang merupakan kelemahan-kelemahan dan kepincingan sosial dalam masyarakat sebagai warisan ketiadaan pembangunan di masa sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu masalah utama yang perlu segera ditanggapi dalam usaha pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Di samping itu terdapat pula masalah-masalah kesejahteraan sosial lainnya, misalnya masalah tunakarya, terutama yang berasal dari golongan berkemampuan ekonomi sangat rendah. Masalah tersebut disebabkan
Kegagalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sebagai akibat belum terpenuhi perkembangan kesempatan kerja yang memadai atau terjadinya pergeseran-pergeseran sektor pekerjaan serta perubahan-perubahan masyarakat. Serta perubahan-perubahan persyaratan-persyaratan kerja. Dalam bidang ini terdapat satu masalah yang juga penting, yaitu mengenai generasi muda Indonesia. Persoalan pokok di sini adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan generasi sebagai sumber manusia muda atau sebagai sumber tenaga kerja potensi. Mungkin sekian saja analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih. Amin.